Assalamualaikum Sobat Belajar, ketemu lagi bareng aku Laizi kali ini Sobat Belajar. Pada kesempatan kali ini Sobat Belajar, kita akan review kembali Sobat Belajar tentang hukum dasar kimia yang di dalamnya ada hipotesis Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Berikut konsep mol lagi Sobat Belajar, oke? Karena mereka sebenarnya inline itu Sobat Belajar, saling berkaitan satu sama lain. Nah, ngomong-ngomong tentang konsep mol Sobat Belajar, kita akan bahas sedikit nih seberapa banyak sih sebenarnya satu mol itu Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, berdasarkan apa yang dibilang sama Mr. Avogadro, di dalam satu mol itu kan katanya Sobat Belajar kan seperti ini kan Sobat Belajar ya. Kalau ada mol itu macam mana ini? Sobat Belajar, kalau misalkan mol kita buat dari massa atau yang gram ini Sobat Belajar, maka kita harus bagi dia dengan atom relatif atau molekul relatif, tergantung dalam bentuk atom atau dalam bentuk molekul kan. Nah, kalau kita pengen rubah dia menjadi volume, kita kali dengan 22,4 liter. Kalau kita pengen merubah kebalikannya, tinggal kita rubah saja menjadi bagi. Nah, sedangkan dari mol, kalau kita ingin tahu Sobat Belajar berapa jumlah partikelnya, maka kita harus kalikan dengan bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, Sobat Belajar, ini artinya kalau kita buat macam ini, ditambah 21 buah kosong lagi Sobat Belajar. Nah, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Macam mana ini Sobat Belajar? Pusing aku ini Sobat. Beda apa ini Sobat? Kalau sampai sini saja kita tahu 602.000, 602 juta, 602 miliar, 602 triliun. Nah, ini berarti ada 602 miliar triliun banyaknya Sobat Belajar. Dalam satu mol Sobat Belajar ada 602 miliar triliun. Bayangkan berapa banyak itu. Satu mol saja Sobat Belajar. Ada 602 miliar triliun partikel Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, maksudnya apa sebanyak itu Sobat Belajar? Jadi Sobat Belajar, kalau Sobat Belajar punya satu mol bola basket di dunia ini, misalkan bola basket itu kita anggap sebagai satu partikel, maka Sobat Belajar, satu mol daripada bola basket ini Sobat Belajar bisa membuat satu buah dunia yang isinya bola basket semuanya Sobat Belajar. Yang sebanyak 6 kalau misalkan satu mol bola basket itu berarti kan sebanyak 602 miliar triliun bola basket. Nah, kalau kita gabungkan jadi satu, bisa jadi satu dunia isinya bola basket aja sendirian Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, kalau misalkan isinya donat macam mana? Nah, kalau isinya donat Sobat Belajar, ternyata Sobat Belajar, kita bisa menyampul dunia ini dengan donat semua isinya sampai tebal dunia itu sebesar 8 km kurang lebih tingginya Sobat Belajar atau tebalnya, karena kita tumpuk dengan donat semua sebanyak satu mol itu Sobat Belajar. Bayangkan Sobat Belajar, jadi dunia donat jadinya Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, macam mana kalau misalkan kita punya satu mol uang 1 sen Sobat Belajar. Nah, ini 1 sen US dollar ya Sobat Belajar ya, biar mantap sedikit Sobat Belajar. Nah, ternyata Sobat Belajar, kalau kita pertama kali kita hidup ke dunia ini dibekali dengan satu mol 1 sen ini Sobat Belajar, atau 602 miliar triliun 1 sen Sobat Belajar, ternyata kalau kita belanja setelah itu, kita langsung belanjakan di hari kelahiran kita itu, langsung kita belanjakan 1 juta dolar per harinya Sobat Belajar, itu baru kita pakai Sobat Belajar selama 100 tahun hidup kita. Misalkan kita tidak mati-mati sampai 100 tahun ke depan, itu baru kita pakai 0,01% Sobat Belajar. Bayangkan itu Sobat Belajar. Dan Sobat Belajar masih punya sisa 99,9%. Mantap kan Sobat Belajar? Nah, Sobat Belajar, seperti itulah kira-kira banyaknya satu mol itu kalau kita pakai barang-barang lainnya Sobat Belajar. Nah, kita kembali ke laptop Sobat Belajar, kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Kita akan bahas
macam mana yang bisa kita lakukan dengan konsep mol tersebut. Jadi jangan kemana-mana sobat belajar, tetap di sini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar, karena ini sifatnya review ya sobat belajar ya. Kuingatkan kembali tentang hipotesis Avogadro sobat belajar, oke? Mr. Avogadro pernah berkata pada suatu hari sobat belajar, oke? Berdasarkan hipotesanya dia. Pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat itu P itu pressure, tekanan. Suhu itu temperatur atau T-nya sama. Pada P dan T yang sama. Gas-gas yang berbeda tetapi mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama. Maksudnya molnya sama jadinya sobat belajar. Oke, dalam kondisi suhu dan temperatur yang sama, karena dia jumlah partikelnya sama, maka otomatis dia itu molnya juga sama. Macam mana bisa begitu? Kuingatkan kembali sobat belajar, karena dia bilang kan tadi sigma partikel, jumlah partikelnya sama. Kalau jumlah partikel sama, pembagi dan pengalinya kan bilangan Avogadro. Nah, ini kan sebuah tetapan sobat belajar. Karena ini sebuah tetapan, maka otomatis molnya pun nanti berbanding lurus besarnya sobat belajar, oke? Nah, sobat belajar, cara mengaplikasikan rumus ini lantas bagaimana sobat belajar? Nah, itu yang penting sobat belajar. Yang penting adalah pengaplikasian daripada rumus Avogadro ini sobat belajar, oke? Kita ambil dari kasus ini sobat belajar. Sobat belajar, 1 liter gas nitrogen, nah nitrogen ya sobat belajar ya, bereaksi dengan 2 liter gas oksigen. Kita reaksikan dengan oksigen sobat belajar, oke? Selanjutnya membentuk 1 liter gas X. Nah, gas X ini kita nggak tahu sobat belajar, oke? Membentuk, tapi karena dia itu pembentuknya nitrogen dan oksigen, maka kemungkinan besar sobat belajar si X itu adalah mengandung N dan X. Itu logika sobat belajar. Mengandung N dan O. Akan tetapi sobat belajar, kita masih belum tahu N berapa, O berapa. Itu masalahnya sobat belajar, oke? Nah sobat belajar, inilah yang akan kita analisa. Jadinya nanti rumus molekul daripada si produk itu yang ada di sisi kanan, ini disebut reaktan. Jadi rumus molekul si produk itu apa sobat belajar, oke? Nah sobat belajar, lihat baik-baik di sini. Berdasarkan Avogadro tadi, Avogadro telah berkata sebelumnya bahwa perbandingan pada suhu dan tekanan yang sama, volumenya itu bisa menjadi indikator sobat belajar. Nah, dia bilang di situ nitrogen 1 liter sobat belajar. Oke, kita kecilkanlah sedikit di sini. Nitrogennya 1 liter sobat belajar. Selanjutnya dia bilang kalau oksigennya itu 2 liter sobat belajar. Maka kita taruh di sini 2 liter sobat belajar. Membentuk 1 liter gas X. Membentuk 1 liter gas X. Nah, si X ini maksudnya si NXOY sobat belajar. Kenapa NXOY? Karena dia si X itu dibuat daripada N dan O sobat belajar. Karena dibuat dari N dan O, maka dia akan mengandung N dan juga kemungkinan besar mengandung O juga sobat belajar. Itu logika saja sobat belajar, oke? Sobat belajar, tentukan rumus molekul daripada, nah ini namanya masih bahkan empiris pun belum ini sobat belajar, oke? Nah, dia minta X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa. Nah, dari sini, berdasarkan hipotesis Avogadro tadi, sobat belajar, kan kita bisa tahu kalau dari liter ke mol, nah masalahnya ini dalam liter kan, dalam liter ke mol, sobat belajar, itu juga kalau sobat belajar kita review ulang ke volume, maka di sini ada faktor pengali 22,4 atau dibagi 22,4 liter kan sobat belajar pada temperatur dan pressure yang standar. Oke sobat belajar. Nah dari sini terlihat
Kalau dia juga pembaginya itu suatu konstanta yang tetap sobat belajar, angka 22,4 ini, maka otomatis nanti N-nya pun berbanding lurus dengan volumenya sobat belajar. Oke? Jadi kalau kita pengen bersusah-susah, maka 1 liter ini dulu kita bagi dia dengan 22,4. Begitu juga dengan ini. Kalau kita ingin berakit-rakit ke hulu. Tetapi sobat belajar, buat yang cerdas karena pembaginya angka yang sama, maka begitu juga di sini ya sobat belajar ya. Karena pembaginya adalah angka yang sama sobat belajar, maka nanti di sini pun hanya kalau kita simplify, kalau kita sederhanakan, maka dia akan membentuk sebuah perbandingan rasio yang tetap sobat belajar. Kalau kita kembalikan sobat belajar, silakan sobat belajar, kalau tak percaya lakukan saja. Berapa ini hasil baginya, ini hasil baginya berapa, ini pun hasilnya baginya berapa. Nanti ke sobat belajar simplify, sederhanakan perbandingannya, itu insya Allah hasilnya seperti ini sobat belajar. Nah, begitu maksudnya sobat belajar, oke? Jadi nanti koefisiennya akan berbanding lurus dengan sang volume ini sobat belajar. Oke? Jadi nanti si N nitrogen itu akan 1, si oksigen akan 2, si NXOY itu akan 1 sesuai dengan yang informasi diberikan di awal. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita gunakan rumus itu untuk menyetarakan reaksi sobat belajar, bukan rumus sebenarnya, oke? Konsep menyetarakan reaksi kita lihat di kiri dan di kanan sobat belajar. Di kiri kita punya N2 sobat belajar, oke? Di kiri kita punya N sebanyak 2. Di kanan kita punya sebanyak X, X dikali 1, maka sebanyak X. N sama dengan X dikali 1 sama dengan X. Ingat sobat belajar bahwa jumlah N di kiri dan jumlah N di kanan haruslah sama. Maka oleh daripada itu, maka si X ini adalah 2 sobat belajar. Oke? Agar apa? Agar jumlah N di kiri sama dengan jumlah N di kanan sobat belajar. Sobat belajar, selanjutnya karena ini mudah, hanya mengandung N dan O saja. Selesai kita punya urusan dengan si N, beralihlah kita ke si O. Kita lihat berapa O di sebelah kiri. Kita punya O 4 sobat belajar. Karena O di sini 4, sementara di sana Y. Kita belum tahu, kita punya Y saja. Tapi di koefisiennya 1, maka Y dikali 1. Sama dengan Y. Nah sobat belajar, agar sama lagi jumlah O di kiri dan jumlah O di kanan, maka di kanan O-nya harus juga 4 sobat belajar. Nah sobat belajar karena X-nya 2, Y-nya 4, maka NXOY sama dengan N2O4. Itulah rumus molekul daripada si X yang tadinya ada di sisi produk sobat belajar. Oke? Nah, sobat belajar, aku ingatkan sedikit kali lagi, macam mana bisa dapat 2N-nya? Karena 2 dikali 1, 2. Macam mana O-nya bisa dapat 4? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, sobat belajar, macam mana itu N-nya bisa sebanyak X? Karena X dikali koefisien di depan 1 jadi X. Macam mana Y-nya juga Y, karena Y dikali 1 sama dengan Y. Dan ingat, dalam konsep kesetaraan reaksi, jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Oke sobat belajar, semoga jelas kiranya sobat belajar. Silakan diperhatikan baik-baik sebelum di screenshot. Silakan sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, kita beralih ke soal berikutnya, sobat belajar. Oke, sobat belajar, dalam mengerjakan konsep mol itu perlu sobat belajar perhatikan baik-baik yang namanya atom relatif, sobat belajar. Oke, atom relatif dalam sebuah tabel periodik itu yang diambil adalah nilai yang besar, sobat belajar di sini. Oke, nah inilah
namanya atom relatifnya. Kan ada 2 nomor di situ kan sobat belajar ya. Kalau seperti di sini di Na itu tertulis ada 22,9 dan 11, dan nomor atom relatif yang diambil itu yang besar ini sobat belajar ya. Dan sobat belajar biasanya dalam perhitungan itu kita bulatkan ke angka yang enak untuk masuk dalam perhitungan sobat belajar ya, agar memudahkan kita dalam perhitungan sehingga tidak diperlukan penggunaan kalkulator. Sobat belajar, kita lanjut. Kita lanjut ke hukum Gay-Lussac. Mr. Gay-Lussac berkata bahwasanya pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya sobat belajar seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya daripada mol ini bisa dihubungkan dengan volume, dan karena faktor pengalinya atau faktor pembaginya adalah sebuah angka yang tetap sobat belajar, maka kalau kita bandingkan mol di setiap gas-gas tersebut, maka perbandingannya akan membentuk sebuah perbandingan rasio yang angkanya itu enak sobat belajar ya. Di situ dibilang bulat dan sederhana. Kita buktikan dalam bentuk soal sobat belajar. Maksudnya seperti ini sobat belajar. Misalkan ada sebuah reaksi 2H2S. Oke, ini namanya asam sulfida sobat belajar ya. Berbentuk gas dia sobat belajar. Sobat belajar, manusia itu kalau buang angin sobat belajar itu menghasilkan ini sobat belajar. Oke, jadi kalau sobat belajar, kenapa baunya mirip ini dengan asam sulfida ini? Karena memang itu gasnya itu senyawanya seperti itu kurang lebih sobat belajar. Oke, ditambah 3O2 bentuk gas menjadi 2H2O juga gas. Sobat belajar, ingat air itu tidak melulu harus dalam bentuk liquid. Air memiliki keunikan atau keajaiban, dia bisa dalam 3 bentuk sekaligus di muka bumi ini sobat belajar. Oke, dia bisa berbentuk liquid, bisa berbentuk aqueous, juga bisa berbentuk solid ya sobat belajar. Ditambah 2SO2 gas. Pertanyaannya adalah 150 liter gas H2S. Jadi di sini kita punya 150 liter. Dibakar sesuai dengan persamaan. Oke. Nah, sobat belajar, selalu ingat dalam sebuah kasus soal-soal kimia, pastikan terlebih dahulu bahwasanya reaksi sudah setara sobat belajar. Oke, jangan sobat belajar terburu nafsu untuk mengerjakan terburu-buru sehingga tidak dicek terlebih dahulu apakah dia sudah setara atau belum. Karena kenapa? Karena terkadang itu adalah jebakan Batman sobat belajar. Mari kita cek jumlah H di kiri 4, jumlah H di kanan juga 4 karena 2 kali H 2, 2 kali 2 4. Oke. S, hati-hati, ini S-nya bukan 1, tapi S-nya 2. 2 dikali 1, 2. Di sana kita punya 2 juga sobat belajar. Oke. Macam mana dengan O? Kita punya E6. 3 kali 2, E6. Di sana 2 kali 1. Kenapa kali 1? Karena H2O, 2-nya ini hanya milik H. Sementara O-nya itu 1. Jadi 2 dikali 1 itu 2. Ditambah 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi H-nya cocok sama-sama 2 di kiri dan di kanan. S-nya sama-sama 4 di kiri dan di kanan untuk H. Sementara S-nya pun cocok sama-sama 2 di kiri dan di kanan. Dan O-nya pun cocok sama-sama 6 di kiri dan di kanan. Kalau sudah begini, maka inilah yang dimaksud dengan Gay-Lussac. Bahwasanya koefisiennya ini bisa kita pakai langsung sobat belajar. Oke? Dia bertanya volume gas oksigen yang diperlukan. Kenapa dipakai kata diperlukan? Karena sobat belajar dia ada di sisi reaktan. Kita butuh dalam sebuah reaksi sobat belajar. Maka di sini kita bisa pakai, kalau susahnya seperti ini sobat belajar. 3 sama dengan berapa kita nggak tahu. Tapi kalau 2 sama dengan 150 liter. Sehingga nilai X bisa kita dapatkan 3 dikali 150 dibagi 2 sobat belajar. 7, maka 75, maaf 3 dikali 75, 225 liter. Maka oksigen ini sebesar 225 liter yang kita butuhkan.
Lalu kita beralih ke pertanyaan B. Ke pertanyaan B, berapa volume gas SO2 yang terbentuk? Maka kita fokus ke berapa koefisien dari SO2. Ingat, kita bisa pakai koefisiennya itu setelah kita pastikan sisi kiri dan sisi kanan setara. Nah, sobat belajar dia tanya SO2, kita nggak tahu kan? Sementara mana yang mau dipakai? Boleh lagi kita pakai dia, sobat belajar. Sementara tadi kalau 2 150 liter, maka si X sama dengan 150 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 150 liter. Nah, sobat belajar, kalau sobat belajar ingin membuktikan, aku nggak mau pakai ini, boleh nggak aku pakai data yang dari 3 ini? Boleh sobat belajar, kita buktikan ya. Kalau 2 itu kita belum tahu. Sementara kalau 3 kita dapat 225. Maka si X sama dengan 225 dikali 2 dibagi 3. Sementara 225 dibagi 3 itu kan 75. 75 dikali 2, 150 liter. 1000 jalan menuju Roma. Walaupun ini sebenarnya cuma 2 sih sobat belajar ya. Ingat, jadi sobat belajar itulah yang dimaksud oleh Gay-Lussac. Tapi pastikan terlebih dahulu kalau misalkan reaksi tersebut sudah tersetara. Silakan dipahami baik-baik sebelum di screenshot. Silakan sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sobat belajar, untuk melengkapi pemahaman sobat belajar agar sempurna, sobat belajar di sini ada kasus di mana sebuah hidrokarbon dibakar. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Kalau dibakar itu dengan oksigen, dia akan selalu menghasilkan CO2 tambah H2O. Permasalahannya adalah macam mana dia sudah setara atau belum. Mari kita lihat sobat belajar. C3H8. C-nya 3, di kanan 3. Oke? Sementara H di kiri 8, di kanan baru 2. Maka agar sama, kita butuh 4 di situ. Selanjutnya kita cek O-nya sobat belajar. O di kiri 2, di kanan ini 6, di kanan 4. 6 tambah 4, 10 sobat belajar. Maka di sini kita butuh 5. Karena 5 kali 2, 10. Nah, sobat belajar, ini adalah kasus di mana C3H8 yang merupakan hidrokarbon dibakar menggunakan oksigen. Secara teori sobat belajar, kalau hidrokarbon dibakar, maka idealnya alam akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ingat itu baik-baik sobat belajar. Ini akan sangat bermanfaat ketika sobat belajar masuk ke bab kimia organik sobat belajar ya. Dia menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini baik sekali karena mungkin memang buat kelas 10 jadi diberitahu. Tentukan massa gas O2 yang terlibat. Nah, sobat belajar, di kasus ini dia memberitahu massa sobat belajar. Nah, disinilah tak bisa dia bermain langsung. Kenapa dia tak bisa bermain langsung sobat belajar? Karena ketika N dirubah menjadi volume, kita punya suatu pengali yang tetap. Ketika kita rubah menjadi sigma partikel, kita pun punya faktor pengali yang tetap. Tetapi sobat belajar, ketika kita hubungkan antara massa yang berupa gram dengan mol, maka dia hanya bisa dibagi dengan massa atom relatifnya. Di mana atom relatifnya itu tergantung atomnya apa atau molekulnya apa. Jadi tidak tetap dia sobat belajar. Maka disitulah kalau kita punya informasi gram, kita harus rubah terlebih dahulu sobat belajar ke dalam mol. Macam mana kita rubah dia ke dalam mol? Kita bagi dengan molekul relatifnya. Kenapa molekul relatif bukan atom relatif? Karena sobat belajar, C3H8 adalah bentuk molekul, bukan bentuk atom. Nah, bagaimana cara merubah dari gram ke mol? Maka kita harus rubah dia, mol sama dengan massa dalam gram dibagi dengan molekul relatif dari C3H8. Berapa itu C3H8 molekul relatifnya? Nah, C3H8 berarti C-nya itu 3,
H-nya ada 8. Sobat belajar, dari tabel predik unsur yang sudah kutu perlihatkan tadi sebelumnya, diberitahu ternyata di soal ini, C itu 12 sobat belajar, oke? 12 atom relatifnya. Sementara H itu 1, maka 36 dengan 8 adalah 44. Maka dari sini, mol dari si C3H8 adalah 22 dibagi 44, sama dengan 1/2 kan? 1/2 sama dengan 0,5 mol. Nah, sobat belajar, kita sudah tahu kalau dia C3H80. Barulah di sini koefisien bisa bermain, sobat belajar. Ketika koefisiennya 1, 0,5 mol dia. Dia minta siapa? Dia minta CO2. Maka mol CO2 ini, sobat belajar, langsung saja kita mainkan koefisiennya. 5 dikali 0,5, maka dia 2,5 mol. Tapi sobat belajar jangan senang dulu, karena dia tak tanya itu. Dia tanya berapa masanya. Nah, sobat belajar, dari mol ke massa itu kita harus kali dengan molekul relatifnya. Tapi hati-hati, kali ini kita harus kali dengan molekul relatif dari si oksigen. Bagaimana kita bisa tahu berapa mR dari O2? Nah, berarti O-nya itu kan ada 2. Berarti O-nya itu kan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi, di sini molnya tadi sudah kita dapat 2,5 dikali 32 sama dengan 64 tambah 16 sama dengan 80, sobat belajar. 80 gram. Sobat belajar, dalam 22 gram C3H8, pada akhirnya oksigen yang kita butuhkan adalah sebanyak 80 gram. Kalau gas itu kita timbang dengan neraca timbang, sobat belajar. Oke? Silakan pahami baik-baik sebelum di screenshot. Silakan, sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, bukannya aku tak cinta, tapi waktu jualan yang memisahkan kita. Oke, sobat belajar, semoga review dari konsep mol ini bisa lebih membuat sobat belajar, khususnya yang kelas 10, lebih memahami bagaimana menggunakan konsep mol di dalam perhitungan dasar stoikiometri. Oke, sobat belajar, terus belajar, sobat belajar, karena tidak pernah ada yang sulit dalam dunia ini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Wassalamualaikum. Kebun. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!